bahwa memang kebenaran itu, ya sesuatu yang baik itu tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya yang melakukan. Ya. Banyak hal-hal yang baik, ya, tetapi tidak diterima oleh semua orang. Bahkan banyak yang meninggalkannya. Bahkan bukan hanya meninggalkannya, menentangnya. Gitu. Nah, contoh seperti masalah kiblat ini. Ya. Sudah jelas ada dalam katakanlah kitab Taurat yang asli, gitu ya. Sudah jelas diketahui ini kebenaran, tapi masih ditentang. Kalau yang datang dari Allah saja kebenaran itu masih banyak yang menentang, maka kita juga dalam kehidupan ini harus lebih sabar di dalam menyampaikan apa yang kita anggap baik. Ya. Ada sesuatu yang kita bernasihat, banyak yang nggak mendengar, jangan putus asa. Allah saja banyak yang menentang, apalagi kita manusia. Ya. Jadi kita bisa ngambil banyak hal lah ya dari tahwilul kiblah ini, bahwa ini adalah ketetapan Allah, ya. Perintah Allah, melaksanakannya itu adalah bukan karena pertimbangan akal kita, tapi pertimbangan iman kita. Dan pertimbangan iman itu yang sering kali menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia. Ya, terakhir bahkan kalau kita lihat ya, misalnya pandemi ini saja ya, pandemi di Indonesia ini, ya Allah, alhamdulillah, pandemi ini tiba-tiba di Indonesia turun seturun-turunnya, ya. Termasuk dikagumilah oleh semua dunia, semua negara-negara, sampai nanya ke presiden, ya, pemimpin-pemimpin negara lain tuh nanya, gimana nih Indonesia kok bisa menurun demikian drastis? Padahal, kalau kita lihat sunnatullahnya nih di Indonesia, nggak lebih baik dibanding negara lain kita nih. Betapa banyaknya ketika diminta untuk prokes, nggak ada yang mau prokes. Dulu saya sekian bulan yang lalu pada saat masih luar biasa parah-parahnya, pagi-pagi saya sepedahan sendirian pakai masker, lewatlah di la ilaha illallah penuh. Nggak ada yang pakai masker, seperti tidak ada pandemi apa-apa. Berjora, saling papong apa segala macam. Sunatullahnya nggak ada sudah. Itu banyak terjadi di mana-mana. Tapi alhamdulillah ya, mungkin masih banyak orang soleh di Indonesia ini yang berdoa dengan ikhlas, bukan untuk dirinya tapi untuk Indonesia. Maka dapatlah kita inayatullah. Sunnatullahnya kita itu ya mungkin masih 50%, tapi ditutup sama inayatullah, plak. Alhamdulillah. Cuman yang namanya inayatullah itu memang tidak bisa dipastikan, ya. Karena itu jangan suka sering-sering kayak begitulah, ya. Jadi misalnya naik mobil, naik motor, ngebut mas gitu kan, ngebut, nabrak pohon, tiba-tiba dia selamat. Lecet sedikit saja, alhamdulillah, inayatullah. Jangan diulang, ya. Jangan diulang. Termasuk kayak pandemi begini, jangan kemudian Indonesia ternyata besok-besok kalau ada pandemi kita serahkan sama orang-orang soleh lah, doa gitu. Nggak usah kita berobat-berobat, ya. Nggak bisa begitu. Jadi inayatullah itu prerogatifnya Allah, ya. Kasih sayang Allah, kita memohonkan, kita doakan, tapi jangan membuat kita melupakan sunnatullah. Kemudian yang bisa kita ambil juga di sini, ya, bapak-bapak saudara, ya. Fawallu wujuhakum haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Bahwa memang kebenaran itu, ya, sesuatu yang baik itu
tidak selalu berbanding lurus dengan banyaknya yang melakukan. Ya. Banyak hal-hal yang baik, ya, tetapi tidak diterima oleh semua orang. Bahkan banyak yang meninggalkannya. Bahkan bukan hanya meninggalkannya, menentangnya. Gitu. Nah, contoh seperti masalah kiblat ini. Ya. Udah jelas ada dalam katakanlah kitab Taurat yang asli gitu ya. Sudah jelas diketahui ini kebenaran tapi masih ditentang. Kalau yang datang dari Allah saja kebenaran itu masih banyak yang menentang, maka kita juga dalam kehidupan ini harus lebih sabar di dalam menyampaikan apa yang kita anggap baik. Ya. Ada sesuatu yang kita bernasihat, banyak yang nggak mendengar, jangan putus asa. Allah saja banyak yang menentang. Apalagi kita manusia. Jadi kebenaran itu tidak berbanding lurus ya dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Ada beberapa kebenaran hal-hal yang bahkan banyak orang tidak mau mengikutinya atau bahkan menentangnya. Ya. Karena itu di dalam ungkapan i'rifil haqqo ta'rif ahlahu. Ketahuilah kebenaran itu ya, baru kamu akan tahu siapa orang-orang yang melaksanakannya. Jangan ngelihatnya dari siapa dulu yang melakukan sesuatu, apa dulu yang dilakukan gitu. Atau kalau dalam ungkapan Imam Ali, unzur ila maqal wala tanzur ila manqal. Ya. Jadi punya pengertian dulu ya. Kita mengerti sehingga kita tahu oh yang kebenaran itu ini. Bukan kita ngelihat siapa yang melakukan. Kalau orang yang melakukan itu orang yang saya sukai, oh itu berarti pasti benar. Tidak. Hati-hati ya, hati-hati, waspada. Karena itu kita perlu kemengertian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, bapak-bapak, saudara sekalian, semua perintah-perintah Allah Ta'ala dalam rangkaian kiblat, ya, tahwilul kiblah ini ditutup dengan wala'allakum tahtadun, agar kita semua mendapatkan petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u iridhaq wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.